الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Usul Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang dijudul atau yang dikasih judul Al-Fawaid Al-Aqadiyah wal Qawaid Al-Manhajiyah Al-Mustanbatah min Ta'silat Usul Sunnah. Wa qala rahimahullah ta'ala, berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, was sunnah indana atharu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah. Sunnah di sisi kami adalah athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad, sunnah, as-sunnah, sunnah yang dimaksud di sini apa? Syariat. Adalah asar Rasulullah SAW. Atau sunnah yang dimaksud di sini adalah hadis Nabi SAW, ya, hadis. Sunnah itu adalah asar Rasulullah SAW. Riwayat dari Rasulullah SAW. Was sunnah tufassirul Quran. Dan sunnah, maksudnya hadis, menafsirkan Al-Quran. Wahiyya dalailul Quran. Sunnah, hadis adalah dalailul Quran, penjelas Al-Quran. Walaysa fis sunnati qiyasun. Dan tidak ada dalam sunnah tersebut qiyas, analogi. Qiyas yang dimaksud di sini adalah qiyas yang bertolak atau qiyas yang bertentangan dengan qiyas yang benar. Nanti disebutkan. Wala tudrabu lahal amsal. Dan sunnah tersebut tidak diperbolehkan dibenturkan dengan permisalan-permisalan. Wala tudraku bil uqul. Serta sunnah tersebut tidak bisa ditangkap dengan akal walal ahwa atau hawa nafsu. Maksudnya apa? Sunnah tersebut tidak bisa dicocok-cocokkan dengan akal, tidak bisa dicocok-cocokkan dengan hawa nafsu, tidak bisa ditangkap dengan akal dan hawa nafsu. Maknanya apa? Kewajiban kita itu pasrah terima. Innama huwal ittiba' wa tarkul hawa. Yang namanya sunnah tersebut hanya dengan cara ittiba dan meninggalkan hawa nafsu. Jelas ya ikhwan? Kata Imam Ahmad, sunnah di sisi kami adalah asar Rasulullah SAW. Asar Rasul. Maknanya apa? Riwayat, hadis. Sunnah itu, hadis itu menafsirkan Al-Quran. Ini yang kemarin Nana sampaikan, yang namanya sunnah tuh tufassirul Quran, hadis itu menafsirkan Al-Quran. Wahiyya dalailul Quran. Sunnah itu penjelas dari Al-Quran. Dan juga dalam sunnah, dalam hadis tidak bisa dikias-kiaskan dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Dan juga tidak bisa dibenturkan dengan permisalan-permisalan.
Juga tidak bisa dicocok-cocokkan dengan akal, dengan hawa nafsu. Kewajiban kita terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba wa tarkul hawa. Ngikut saja. Kita baca keterangan yang disebutkan di sini. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Asyarul Imam Ahmad huna, Al-Imam Muhammad mengisyaratkan di sini ila anna sunnata al-maqsudalaha al-maqsudu biha, bahwasanya sunnah al-maqsuda biha, yang dimaksudkan dengannya adalah kullu ma warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dimaksudkan dari ucapan Imam Ahmad as-sunnah indana adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud sunnah dari keterangan Imam Ahmad, segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ucapan, perbuatan, dan takrir, pembenaran. Lidzalika summiya ahlul hadis bi ahli sunnah. Oleh karena itulah ahlul hadis dikenal dengan istilah ahlus sunnah dikenal dengan istilah ahlul hadis. Ya. Ahlus sunnah dikenal dengan, atau ahlul hadis dikenal dengan ahlus sunnah. Wa summiya ahlul athar bi ahli sunnah, dan ahlul athar juga dikenal dengan, atau wa summiya ahlul athar bi ahli sunnah. Ahlul athar juga dikenal dengan ahlus sunnah li syiddati ihtimamihim bin nusus wal amali biha, dikarenakan sangat-sangat perhatian mereka terhadap nas dan juga sangat-sangat beramalnya mereka terhadap dalil tersebut. Jelas ya? Wa fi hadhil ibarah, dan pada ibarah, pada ungkapan ini, isyaratun, terdapat isyarat ila manhaji ahli sunnah, isyarat tentang manhaj ahli sunnah. Apa manhaj ahli sunnah? Alladzi ya'tamidu 'alan nas fit talaqqi, bahwasannya manhaj ahli sunnah yaitu manhaj yang bersandar pada nas, pada dalil di dalam talaqi. Jadi ahli sunnah ketika talaqi dia patokannya dalil. Bi khilafi ahlil bid'ah wa ahlil kalam, berbeda dengan ahlul bid'ah dan ahlul kalam. Fa'a'zamu usul ahli sunnah al-i'timadu fi talqihim 'alal kitab wa sunnah, dan prinsip ahli sunnah yang paling besar, maka prinsip ahli sunnah terbesar adalah bersandar kepada Al-Quran dan sunnah ketika mereka talaki. Jadi ahli sunnah itu sumber talakinya adalah Al-Quran dan sunnah. Wa huna la budda minal isyara ila, dan di sini harus ada isyarat yang menunjukkan awalan, yang pertama, apa isyaratnya? Daruratu taqayyud masadir at-talaqqi bil kitab wa sunnati sahihah. Darurah itu sesuatu yang daruri, ya. Pentingnya mengikat sumber talaki itu dengan Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Penting mengikat sumber talaki dengan Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Sanian, yang kedua, jadi sumber talaki kita kemana? Al-Quran dan sunnah. Sanian, hasru fahmil kitabi wa sunnah bifahmi salafis salih. Membatasi pemahaman Al-Quran dan sunnah tadi hanya terbatas pada pemahaman salafus salih. Jelas? Kalau ditanya sumber talaki kita apa?
Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara memahaminya? Yaitu dengan pemahaman salafus saleh. Nah, dua perkara ini tadi, menjadikan sumber talaki hanya pada Al-Quran dan Sunnah, ini saja sudah mulai pudar di umat akhir zaman. Banyak di kalangan mereka menjadikan sumber talakinya tidak pada Al-Quran dan Sunnah. Yang penting ada bukunya. Tidak tahu ada dalil apa tidak kati dalil. Yang penting ada bukunya. Makanya antum lihat kebid'ahan itu kadang ada di buku-buku, ya, buku-buku fikih. Cuman kadang tidak didapati dalil yang sahih. Makanya di sini katakan as-sunnatis sahihah, sunnah yang sahihah. Apakah setiap yang difatwakan oleh para ulama merupakan sunnahnya sahih? Belum tentu. Ya. Yang kedua, di sini membatasinya sesuai dengan pemahaman salaf. Kemudian, salisan yang ketiga, akhdhu hadzal fahmi, mengambil pemahaman ini minal ulama il masyhud, harus dari ulama yang masyhud lahum birrusukh fi ilmil kitab wa sunnah. Ngambil pemahaman famus salaf ini diambil dari ulama yang memang disaksikan kekokohannya di dalam ilmu terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi ulama yang rasikh dari sisi keilmuannya. Jelas? Jadi sumber talaki Al-Quran dan Sunnah kemudian diambil dari mana? Diambil dari para ulama ahli sunnati wal jamaah. Rabi'an, yang keempat, la budda min ma'rifatil ulama fi kulli makanin wa zaman. Harus mengenal para ulama di setiap tempat dan setiap masa. Ini poin penting. Kadang penuntut ilmu pun tidak kenal dengan ulamanya dia. Yang penting muncul di YouTube, viral, ya, diikuti sama dia. Nah, kewajiban kita itu tadi, halo, Bu Zaki. Assalamualaikum. Konten lihat dapur ada jalan sudah. Antum di mana sekarang? Mana masih di Borang ini? Di tengah Borang. Nur, ini ada tamu yang nak mondok, yang nak tinggal di dekat Darul Hadis ini. Nah, dia ini malam ini lagi nginap di pojok Darul Hadis ini. Tumpangi bae dulu di rumah kita, rumah Tahfiz B. Antum. Oh iya, deh. Iya. Tahu, mereka tuh bawa apa tuh? Bawa barang banyak tak? Bawa barang, tapi barangnya biarlah di masjid. Kan besok nak cari kontrakan malam ini bae dia nak nginap. Cak mana? Tak kena dong nginap di masjid ini. Oh boleh. Iya boleh. Anak jemput ke balik teh. Ya, antum jemput bae. Mobil ya? Udah usah sih, caknya enggak perlu sih man. Bawa motor bae, sarui ke bawa mobil. Ini kan ada motor-motor ini, melok bae dibonceng-bonceng bawa motor kan nginap malam ini bae. Ada ini kan? Ada bininya. Nah itulah cuma mobil kan? Ya sudah, mentang bawa mobil. Ya, anak-anak ya. Yo. Kemudian yang keempat, la budda min ma'rifatil ulama fi kulli makanin wa zaman. Harus mengetahui ulama di setiap tempat, di setiap waktu. Harus kenal. Hatta yatamayyaza ulama'u ahli sunnah min ulama'i ahli bidah. Supaya bisa terbedakan mana ulama ahli sunnah, mana ulama ahlul bidah. Min jihatin, dari satu sisi. Hatta yatamayyaz al-ulama min al-ad'iyya min jihatin ukhra, supaya terbedakan ulama ya dari orang-orang yang mengklaim. Ad'iyya itu yang mengklaim, para pengklaim, terbedakan dari para pengklaim dari sisi lain. Nah, jadi kita perlu tahu itu ulama. Fungsi tahu ulama supaya kita tahu mana ulama, mana ahlul bid'ah. Kalau kita tahu ulama, kita juga tahu mana ulama yang asli, mana yang ngaku-ngaku ulama. Jelas?
Ibrahim. Coba zaman sekarang ini saja Nina, yang antum kenal ulama di Saudi Arabia yang masih hidup, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Rabi, Randi, yang sepuh-sepuh saja lah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, Abdul Aziz Al-Syekh, Sulaiman Aba Khail, ya enggak? Dan masih banyak para ulama yang lain. Wasiullah Abbas, Abdul Aziz Ar-Rajihi, ya. Dan masih banyak para ulama yang lain, ikhwan. Kemudian al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua. Bayanu manzilati sunnah minal Quran. Penjelasan tentang kedudukan sunnah dari Al-Quran. Hadis itu punya kedudukan yang mulia, yang tinggi dari Al-Quran tadi. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan fi kitabihi manzilatus sunnah fil Islam. Dalam kitab beliau judulnya Manzilatus Sunnah fil Islam. Kedudukan sunnah dalam agama Islam. Fal wajib, maka yang wajib kamalut taslim lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib ya, kamalut taslim, kata Syekh Al-Albani, sempurna kepasrahannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal inqiyad li amrihi, dan sempurna kepatuhan atau ketundukan dia terhadap perintah Rasul. Wa talaqqi khabarihi bil qabul, serta menerima khabar Rasulullah SAW bil qabul, dengan plong. Wa tasdiq, serta membenarkannya, duna an nu'aridahu bi khayalin batilin, tanpa kita mempertentangkannya dengan khayalan-khayalan yang batil, nusammihi ma'qulan, yang kita kenal, kita namai dengan istilah ma'qul, masuk akal. Au nahmiluhu syubhatan au syakkan, atau kita bawa kepada bentuk syubhat atau keraguan. Au nuqaddim alaihi ara'ar rijal, atau kita lebih mendahulukan di atas sunnah tersebut pendapat-pendapat manusia. Wa zabalat azhanihim, atau sampah pemikiran mereka. Kata Syekh Al-Albani, kewajiban kita itu pasrah yang sempurna terhadap Rasul, ketundukan yang sempurna terhadap perintah Rasul. Kita terima khabar Rasul dengan plong, kita benarkan tanpa kita mempertentangkan dengan khayalan-khayalan yang batil, yang kita sebut istilah apa? Masuk akal, makul, masuk akal, ini namanya. Jadi tidak boleh kita mempertentangkan hadis-hadis atau sunnah-sunnah Rasul dengan istilah makul. Wah, ini masuk akal, ini hadis ini masuk akal. Atau kita katakan hadis ini punya syubhat atau munculkan keraguan, atau kita bawa hadis tersebut pada pengertian sesuatu yang cuma sekedar pendapat saja. Lebih dahulukan pendapat umat manusia dibandingkan hadis Rasul. Fanuwahiduhu sallallahu alaihi wasallam bitahkim wa taslim wal inqiyad wal id'an kama nuwahidu al mursila.
subhanahu wa ta'ala bil ibadati wal khudu'i wal dhulli wal inaba wa tawakkul. Maka kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berhukum, di dalam kepasrahan, di dalam ketundukannya, wal id'an, kepatuhannya, sebagaimana kita mentauhidkan yang mengutus Rasul tadi dengan cara beribadah, dengan cara tunduk, merendahkan diri, kembali dan tawakal kepadanya. Wa jumlatul qaul, dan kesimpulannya adalah annal wajib 'alal muslimin jami'an, yang wajib bagi seluruh kaum muslimin seluruhnya, alla yufarriqu bainal qur'ani was sunnah. Kata Syekh Al-Albani, yang wajib bagi seluruh kaum muslimin tidak membedakan Al-Qur'an dan sunnah. Min haitsu wujubil akhdhi bihima kilaihima wa iqamati tasyri' 'alaihima ma'an. Dari sisi wajibnya mengambil sunnah tersebut, kedua-duanya, baik Al-Quran ataupun Sunnah, dan menegakkan syariat di atas keduanya, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Fa inna hadha huwa ad-dhamanu lahum alla yamilu yaminan wa yasaron. Inilah yang merupakan jaminan untuk mereka untuk selamat, tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, atau ke kanan dan ke kiri. Wa alla yarji'u al-qahqara dullalan, serta mereka tidak akan kembali ke belakang dalam keadaan tersesat. Kama afsaha an hadza Rasulullah SAW, sebagaimana telah dijelaskan tentang hal ini oleh Rasulullah SAW. Biqaulihi, tatkala Rasul mengatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kalian pada dua perkara, atau aku tinggalkan dua perkara pada kalian. Lan tadillu, kalian tidak akan tersesat. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Wa la yatafarraqa hatta yarida 'alal haud. Ya. Kedua-duanya, Al-Quran dan sunnah, tidak akan mungkin bisa terpisahkan hatta yarida 'alal haud, sampai datang ke telaga. Rahu Malik balaghon wal hakim mausulan bisnadin hasan. Yang lebih tepat itu mausulan, bukan, atau bisa baca muwassalan, ya. Rahu Malik balaghon. Ibrahim, apa makna balaghon? Syu'bah. Ya, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Amirul Mu'minin fil hadis. Apa makna balaghon? Imam Malik meriwayatkan secara balaghon. Apa makna balaghon? Mana balaghon itu Imam Malik rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam bentuk seperti lafadznya balaghona. Jadi bukan dengan bahasa haddatsana atau sami'tu, tapi dengan bahasa balaghona. Sebagai faedah, apa yang disebutkan oleh Imam Malik balaghah dalam Muwatta Imam Malik itu kulluha mausulah, ya. Mayoritasnya mausulah kharija Muwatta, di luar kitab Al-Muwatta. Itu maknanya balaghon. Diriwayatkan oleh Imam Malik balaghon secara balaghat, ya. Sudah pernah kita lewati, ya, ikhwan. Kemudian fas-sunnah tubayyinu ma'nal Qur'an was sunnah tukhassisu ma amma fil Qur'an. Sunnah itu menjelaskan makna Al-Quran. Sunnah itu mengkhususkan apa yang telah umum dalam Al-Quran. Sunnah tuqayyidu ma'atlaqa fil Quran ma'utliqa fil Quran. Sunnah juga mentakyid apa yang diitlaqkan dalam Al-Quran. Jadi itulah kedudukan sunnah. Sunnah tufasirul Quran, sunnah tubayyinu ma'nal Quran, sunnah tukhassisu ma'ummima fil Quran, sunnah tuqayyidu ma'utliqa fil Quran. Jadi sunnah itu mentakyid, ya, mentaksis
juga tabiin itu sunnah. Maksudnya hadis. Al-faidatu tsalitsah, faedah yang ketiga. Al-qiyas al-manhi anhu. Qiyas yang dilarang. Tadi kan Imam Ahmad mengatakan apa? Walaisa fis sunnati qiyasun. Tidak ada dalam sunnah itu kias-kiasan. Kias apa yang dilarang itu? Masya Allah, Abid hadir dia. Lihat. Dari dulu Abid ini kita taklim kotoronada dia datang, ya tak? Memang antum perlu dikaderisasi. Al-faidatu tsalitsah, al-qiyas al-manhi. Qiyas yang dilarang. Huwa imma musadibun linnas. Terkadang kias yang dilarang itu sebabnya musadim linnas, bertolak belakang dengan dalil. Awil kias fi babil aqaid, atau kias dalam bab akidah, wa khususan fi babil asma'i was sifat, secara khusus pada bab al asma' was sifat. Jadi ucapan al-Imam Ahmad laisa fis sunnati qiyasun punya dua makna. Bisa jadi qiyas yang dimaksud oleh Imam Ahmad qiyas yang tidak didasari dalil. Ya. Qiyas yang benar apa? Ada illah, ada asal, ada fara'. Ya mana? Atau ada makis alai, ada illah. Jadi bukan Imam Ahmad mengingkari kias ya. Imam Ahmad menetapkan adanya kias. Ada kias ditetapkan oleh Imam Ahmad. Yang mengingkari kias itu Ibnu Hazm. Ibnu Hazm tidak pakai kias dia, zahiri. Ya. Zahiri. Jamid. Tapi walaupun begitu Ibnu Hazm itu ada ilmunya luas juga, ya. Walaupun banyak mukhalafah pada Ibnu Hazm, perlu ditambih para penuntut ilmu dengan pendapat-pendapat Ibnu Hazm. Namun walaupun gitu-gitu Ibnu Hazm ya ikhwan, tidak ada ya sampai yang menyatakan Ibnu Hazm bukan ahlus sunnah. Bahkan Syekh Rabi Ibnu Hadi al-Madkhali dalam syarah sunnah al-Barbahari beliau mengatakan Ibnu Hazm ahlus sunnah. Ya, walaupun Ibnu Hazm luar biasa itu ya, banyak kadang zahirinya dia. Atau yang kedua, kias yang dilarang, yang tidak diperbolehkan dalam Islam ini, kias dalam bab aqaid, dalam bab akidah, asma wa sifat, itu tidak boleh. Ya, yang boleh kias apa? Kiasul aula. Yang boleh kiasul aula dalam bab al-asma wa sifat dikatakan oleh Syekh Khalil Harras, yang boleh itu kias aula. Adapun kiasul amsal itu tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa ammal qiyas alladhi istawfa syurutuhu fala ba'sa bihi. Ya. Adapun kias yang terpenuhi syarat-syaratnya maka tidak masalah, boleh-boleh saja ikhwan. Ada illah, ada asal, ada fara', boleh. Illah itu illah yang menyatukan sebab, yang menyatukan hukum tadi. Fara' itu pengambilan hukum dari cabang tadi. Waqad fassala al-Imam Ibnu Qayyim fi Kitabil Kabir I'lamil Muwaqqi'in al-kalama fi mas'alatil qiyas bainal mujizin lahu wal mani'ina lahu. Sungguh al-Imam Ibnu Qayyim telah merinci dalam kitab beliau yang berjudul I'lamil Muwaqqi'in pembahasan tentang permasalahan qiyas antara yang membolehkan dan yang melarang. Sudah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamil Muwaqqi'in. Itu bagus ya ikhwan, kitab itu sebenarnya ya bagus.
Sayang kita tidak punya ya, nantilah. Al-faidatur rabi'ah. Faedah yang keempat. An-nas fi mas'alatil qiyas tarafani wa wasatun. Umat manusia dalam permasalahan qiyas ada dua kelompok dan satu kelompok yang pertengahan. Faminhum, di antara mereka, man ja'alahu aslun wa muqaddamun 'alan nas. Di antara mereka ada yang menjadikan qiyas adalah prinsip dan sesuatu yang lebih didahulukan dibandingkan dalil. Jadi patokannya qiyas, hulu dalam qiyas. Wa minhum man raddahu jumlatan wa tafsilan. Di antara mereka ada yang menolak secara keseluruhan dan secara rinci, ditolak semua seperti Zahiriyah. Amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah faya'maluna bihi, mereka mengamalkan qiyas. Idza staufa syurutuhu, apabila memang terpenuhi syarat-syaratnya, wa kanat ad-darurah mulihatan lil qiyas, dan kondisi darurat memang sangat-sangat menuntut, mendesak untuk berqiyas, maka diamalkan qiyas tersebut. Contoh qiyas yang dibolehkan dalam permasalahan, misal orang yang berpuasa, ya, itu kan dilarang makan dan minum, jima, itu yang ada dalilnya kan. Nah, yang namanya makan itu kan ma'rufnya makan, masukkan makanan ke mulut. Bagaimana dengan orang yang diimpus, yang impusnya berupa nutrisi, batal tidak puasanya? Dil, batal. Apa dalilnya? Kan tidak dimasukkan di mulut. Nah, itu masalahnya di qiyas. Antum harus paham dulu apa illahnya makan itu tadi. Oh, illahnya litaghdiyah. Ya. Jadi antum di situ ada illah. Apa illah dilarangnya makan? Karena illahnya taghdiyah. Asalnya apa? Al-akl, makan. Faraknya impus. Antara impus dengan makan, adakah illah yang bisa mengumpulkan? Jawabannya ada. Apa itu? Taghdiyah. Makanya dalam qiyas itu syaratnya pertama illah, antum cari dulu illahnya. Yang kedua, antum asalnya apa? Asal pokok permasalahan. Yang ketiga itu fara yang akan dikiaskan, cabangnya tadi. Dari situ antum bisa menetapkan sekian banyak hukum yang serupa. Misalkan contoh yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang tergenang. Air yang tergenang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ibnu Hazm menyatakan kalau air kencingnya dikencing di ember kemudian disiramkan itu tidak kena larangan. Karena dilarang sama Rasul itu kan kencing, bukan buang air kencing. Coba antum pikir, ilahnya itu apa? Ilahnya kotor itu. Sama antum ketika buang di sana kotor. Difahami? Tidak boleh. Itu namanya illah.
Rasul alaihi salatu wassalam di zaman Rasul azannya di mana? Di luar masjid, di bangunan yang tinggi. Apa tujuannya tadi? Ilahnya apa? Supaya suara bisa nyampai nyebar kemana-mana. Bolehkah pakai mikrofon? Jawabannya boleh. Kenapa dikatakan boleh? Pengganti dari naik di atas. Kenapa? Dikarenakan ilahnya sama. Tersampaikannya suara. Jelas ya? Itu namanya illah mustanbatoh. Al-faidatul khamisah. Faedah yang kelima. Al-amsal al-manhi anha. Contoh-contoh atau permisalan-permisalan yang dilarang dari sunnah tersebut. Allati tudrab, yang dijadikan atau yang dibenturkan li muqabalatin nas auraddin nas, untuk menolak nas, untuk membenturkan atau melawan dalil atau menolak dalil. Amma al-amsal allati tudrab min ajli tawdihi syai' al-mazhun bima huwa mahsus fala ba'sa bi. Adapun contoh-contoh yang dijadikan permisalan untuk menjelaskan sesuatu yang memang tergambar di benak dengan sesuatu yang memang nampak nyata, itu tidak masalah. Difahami? Jadi nggak bisa sunnah itu, hadis itu antum bentur-benturkan dengan contoh-contoh atau permisalan-permisalan di alam benak, nggak bisa. Contoh misalkan membenturkan, ya. Rasul alaihi salatu wassalam menganjurkan untuk kaum wanita apa? Menutup aurat, berkerudung. Ya enggak? Apa? Contoh ya ikhwan, misalkan syariat sunnah itu wanita itu berkerudung, menutup aurat. Kita tidak usah bahas masalah cadar. Cadar itu ada pembahasan nilai lebih. Intinya kerudung. Karena masalah wajah itu kan juga dikhilafkan di kalangan para ulama. Yang kita bahas ini kerudung ya. Yang jadi permasalahan, sebagian orang mereka ngasih permisalan-permisalan untuk menolak kerudung. Apa di antara permisalan? Katanya mereka, misalkan contoh, kerudung itu budaya Arab, untuk orang Arab, untuk orang Arab. Nah, ini sebagaimana yang difatwakan sama siapa? Quraisy Syihab. Ya. Kerudung itu budaya Arab. Gimana dengan cadar? Nah ini juga. Cadar katanya mereka itu budaya Arab, bukan syariat Islam. Sebagai fatwanya Muhammad Fauzan, Abu Musa. Sebut baik. Itu jujur. Guru nyantum kan? Iya. Itu orang mu'alaf yang kemarin datang ke sini tuh. Tanya, cadar itu kan apa? Cadar budaya Arab. Mana sebenarnya kalau ada tempat PKBM lain dan ngentol PKBM lain. Dari dulu anak udah seret sama Abu Musa. Banyak ikhwan ngomong itu yu'adi dakwah salafiyah. Ya. Makanya anak terlalu sungkan anak nomor dia lagi anak simpan. Suruh dari hubungan masalah PKBM. Yang Anastasia yang kemarin baru masuk Islam itu dia bilang, nanya sama Abu Musa, Ana memang tidak mau mengenalkan sama Abu Musa itu. Ya. Yang kata panca karena sama-sama mu'alaf. Ya tanyalah sama Abu Musa, cadar itu apa? Ini orang mu'alaf baru masuk Islam, bilangin pula cadar budaya Islam tuh. Kenapa dia tidak bilang cadar itu syariat Islam tapi hukumnya tidak terlalu wajib, sunnah, kan masih mending. Ya benar? Ada rojul
tidak bagus ya ikhwan ya. Jadi memang ada orang-orang yang menggembori atau ngembosi ya syariat Islam ini, memang ada dari kalangan kaum muslimin dewe ya, termasuk Quraisy Shihab, terang-terangan berkaitan dengan kerudung dia menyatakan itu bukan ajaran Islam ya. Ini namanya al-amsal, kasih permisalan ya. Orang zaman dulu, orang Arab itu tidak ada yang mereka pakai pakaian kerudung, tahu enggak? Mereka berkerudung itu setelah turun ayat hijab. Lo mereka tawaf aja telanjang. Mana dalilnya? Itu disebut dalam Sahih Muslim. Dulu mereka tawafnya telanjang, sampai-sampai mereka melantunkan bait syair, al-yauma bada minhu ba'du aw kullu, fama bada minhu fala uhillu. Hari ini nampak separuh atau seluruhnya, apa yang nampak tidak aku halalkan. Kemudian turun ayat khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Makanya kalau di Arab Saudi itu ada museum pakaian-pakaian adat tentang pakaian orang Arab zaman dulu, ya pakaian-pakaian macam-macam, terbuka auratnya. Kemudian datang Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sampai istri-istri para sahabat, tirai-tirai mereka sobek, mereka tutupkan ke aurat-aurat mereka. Itu budaya Islam atau budaya Arab? Itu jawabannya syariat Islam. Ya. Nah, ada pun permisalan yang tujuannya untuk menjelaskan sesuatu itu diperbolehkan. Tapi kalau permisalan untuk menolak dalil itu tidak diperbolehkan. Ini ada dalil ditolak dengan permisalan. Tadi contoh, ya misalkan kita sampaikan tentang syariat kerudung bagi kaum wanita, ditolak dengan permisalan. Wanita itu kalau kerudung nanti dia tidak terlalu keren, tidak terlalu cantik katanya dia. Ya tidak, masa cuman baju besar gobor-gobor gitu kan. Cuma kalau pakaian ketat, keren juga itu kelihatan. Pinggangnya, pinggulnya, dadanya. Ini namanya apa? Al-amsal. Ya, yang untuk menentang dalil. Nanti tidak tertarik pula dia kalau pakai kerudung. Orang tidak ada yang berminat. Ya. Itu permisalan untuk menentang dalil. Tapi kalau permisalan untuk menjelaskan syariat itu diperbolehkan. Jelaskan gambaran sesuatu ada digambar, di benak gimana? Kasih gambaran permisalan. Ini namanya al-misal litakribil fahm, untuk menekatkan pemahaman. Itu boleh. Sering dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an ada namanya al-amsal. Ya. Masal dalam Al-Qur'an. Itu banyak sekali. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala punya risalah, punya buku dalam masalah amsalul Quran, al-amsal fil Quran. Ya. Wa fil Qur'ani was sunnah al-katsir minal amsal allati yaduribat li bayani aqidati tauhid. Dalam Al-Qur'an dan sunnah banyak sekali permisalan-permisalan yang dibuat untuk menjelaskan akidah tauhid. Dalam hadis itu banyak ya, bahkan ada kitab al-amsal fis sunnah. Ada juga al-amsal fil Qur'an. Ada. Ya. PDF-nya ada tuh. Asal antum mau baca, tulisan si Abu siapa itu? Abul Yaman Adnan Al-Maskori. Contoh misalkan dalam Al-Qur'an, permisalan dalam Al-Qur'an apa? Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Itu kan cuman permisalan kan, sampai onta bisa masuk lubang jarum. Itu cuman permisalan saja. Au bayanil manhajis sahih, atau penjelasan tentang manhaj yang sahih. Au bayanil akhlaq was suluk allati yajibu 'alal muslim ay yakuna 'alaiha, atau penjelasan tentang akhlak, perangai yang wajib bagi seorang muslim untuk berada padanya. Al-faidatus sadisah, faedah yang keenam yang bisa kita ambil dari kalam Imam Ahmad tadi, aslu kulli syarrin ittiba'ul hawa. Asal pokok segala keburukan itu ngikut hawa nafsu. Kama annahu aslu kulli khairin ittiba'ul huda. Sebagaimana dasar pokok segala kebaikan itu ngikuti petunjuk.
Al-faidatus sabi'ah, faedah yang ketujuh, anna min mumayyizati da'watis salaf, termasuk keistimewaan dakwah salaf, ad-da'wa ila tajridit tauhid lillahi subhanahu wa ta'ala. Ajakan atau dakwah mengajak kepada pemurnian tauhid. Wa kadzalika da'wa ila tajridil mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwah kepada tajridul mutaba'ah, dakwah kepada tauhid, dakwah kepada mutaba'ah, itu dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Nah, ini tidak didapati, jarang zaman sekarang. Ya. Real antum, kadang ada orang buat pondok pesantren juga tidak ngajak kepada tauhid. Tidak ada pelajaran tauhid di sana. Yang ada pelajaran matematika, bahasa Indonesia, hitung-hitungan, bahasa Arab, kosakata, bahasa Inggris. Gimana mau belajar tauhid? Tak ada pelajaran tauhid di sana. Banyak ya, ikhwan. Ya, penting belajar zikir, belajar selawat. Tak ada tauhid di sana, tidak didapati. Juga di zaman sekarang minim dakwah kepada tajridul ittiba, ngajak kepada ittiba kepada Rasul. Pokoknya yang penting ada seninya dalam agama Islam itu. Tidak dipikir sama ittiba sama mereka. Ya. Ini juga banyak zaman sekarang. Wallahu ta'ala shawab. Adapun bab yang setelahnya, minas sunnah al-lazima allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha yakunu min ahliha al-iman bil qadar khairi wa syarri wa tasdiq bil ahadits fihi wal iman. Itu semua dalam masalah bab takdir. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan besok ya. Besok kalau tidak ada halangan, insyaallah malam besok.